Karena tidak tahan. Salah satu hal yang orang membaui kita itu dari baunya, tingkah laku kita bagaimana. Bau anak domba Allah apa tidak? Atau bau seperti orang dunia biasa. Ya. Ingat ini ya, saya terangkan yang paling penting nih. Tiba-tiba, enggak hujan, enggak angin, tiba-tiba dia bilang soal bercerai. Dari soal uang kepada bercerai. Apa hubungannya? Ternyata antara uang dengan perceraian sangat dekat sekali hubungannya. Tolong nang kak, kawinan bapak, poe salasa, teu beja-beja. Aduh si bapak, teng teuingeun ka emak, bapak mah suka-suka jeung anak domba. Banda teu boga, masih cari yang muda. Apa ini gen? Pan bapak nage gitu. Kalau bapak pan gitu. Nyulawang, nyeleweng. Kan gitu bapak nage. Sarwa, iya mah gen, turun nanti. Bapak turun ke handap. Bapak kita yang mana? Ada 2 bapak loh dalam Alkitab. Kita kalau berdoa apa? Bapak kami yang, sekali lagi. Bapak kami yang, ada bapak yang lain. Yohanes 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah. Aduh. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu ingin. Orang Farisi ini. Melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia. Dia pembunuh. Sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Hidupnya tidak benar. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, suka berdusta. Ini Bapak. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta. Dan Bapak segala dusta. Ini Bapak. Either one, saudara. Jadi anak dari Bapak kami yang di sorga. Atau saudara jadi anak dari iblis, bapak pembohong pendusta. Either one, salah satu. Saudara tidak bisa di tengah. Saudara harus salah satu. Saya anak bapak di sorga, yang sebelahnya saya anak iblis. Kalau anak bapak di sorga, gennya dari bapak. Bapa Allah, Bapa yang suci, yang kudus, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, ampuni segala dosa kami seperti kami mengampuni dosa orang yang bersalah kepada. Terus gennya tuh. Gennya baik. Kalau Bapak iblis, gennya dusta. Nggak dusta, dia ngebohong. Nggak ngebohong, dia dusta. Dan itu, terus. Tidak ada yang benar di dalam dirinya. Dia pembunuh. Terus. Gennya dari sana. Jadi saya lihat orang Kristen gitu aja. Perbuatannya gimana? Perbuatannya benar, ya sudah dia anak sorga. Ansor, anak sorga. Kalau dia ngaco, ngamuk-ngamuk, nggak karu-karuan. Semua disalahkan. Ya udah. Kita tahu bapaknya siapa. Ya udahlah, nggak usah ribut. Kita udah tahu bapaknya siapa. Saya mau kasih kesaksian tentang Bapak Hendrik Mandagi. Bapak Hendrik Mandagi pengerja di Cianjur zaman papa saya. Dia praktek di Om Rungkat, mungkin Om Rungkat tidak tahan. Dia kirim kepada papa saya. Dan setelah beberapa bulan praktek,
Dengan majalah Pusaka Rohani, dia buka Garut. Garut tidak ada GPDI, tidak ada. Hendrik, kamu pergi ke Garut, bukalah sana. Tuh zaman dulu begitu. Nggak minta duit, pergi sana dengan iman. Om Hendrik datang ke Garut. Ernst Temo ke Jamblang. Semuanya jadi. Ya, terbuka sama semua. Lalu dia tidur di kuburan. Kalau tidur. Kalau gak di kuburan, dia emper rumah orang. Sambil berdoa. Begitu terus. Paginya dia masuk keluar toko. Bersaksi. Bersaksi masuk keluar. Ada yang nolak. Ada yang dengerin. Oh iya, saya belum siap. Udah, masuk. Satu kali dia masuk di satu toko. Ada ibu yang sedang dipapah oleh suaminya. Mau ke Bandung. Sekarang anaknya mengundang saya untuk menikahkan putranya. Ya, tapi saya tidak bisa. Dia jadi kecegat sama dia. Kenapa ini ibu? Sakit, kata suaminya, dia sakit. Saya ini pendeta, boleh nggak saya doa? Ya, orang lagi kesulitan, boleh aja Pak, tapi jangan lama-lama ya. Didoakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit, kami usir dalam nama Yesus, sembuh. Karena dia anak sorga. Dia doa, didengar sama Tuhan. Itu ibu bilang, aduh, wis tong jadi ke Bandung, ya rasa ngeunah, awaknya sehat. Yang tong licekelan, masuk. Lalu diundang. Bapak Hendrik itu masuk. Lalu dikasihlah sebuah rumah di Jalan Bang. Diberi pinjam, bikin kebaktian di situ. Yang datang cuma ini ibu, suaminya, anak-anaknya. Itu aja. Lalu tetangga sebelah, orang Tionghoa juga. Nggak suka. Barangkali ada gereja. Sebab nyanyinya ribut. Pakai keroncong, pakai gitar. Dibeledok itu pintu. Poh! Hendrik keluar. Siapa? Nggak ada orang. Akhirnya lama-kelamaan dia tahu. Oh, ini orang sebelah ini. Dia doain. Dia doa, Tuhan selamatkan orang sebelah ini yang suka lempar rumah. Tuhan doa. Tuhan. Satu kali dia dari Bandung, waktu itu zaman DITI ya, jadi Garut itu sedang keadaannya sangat darurat. Om Hendrik naik di truk, ikut truk. Dulu truk tentara kan panjang gitu. Naik di truk itu, singko sebelah ini ikut juga di situ. Nggak ngomong. Diam. Ya kan, dia mau nanya, nggak ngomong. Di tengah jalan dicegat tentara. Ini keajaiban. Yang cerita ini bekas pengerjanya kepada saya. Itu tentara lihat seolah-olah Bapak Hendrik itu seperti kolonel. Seperti ada pangkat di bajunya seperti hijau. Jadi malah hormat. Kap! Laksanakan tugas komandan. Apa? Ya, saya mau ke Garut. Siap! Itu yang sebelah. Siapa itu? Kalau saudara. Teing. Nah, biar aja dia ditahan sama tentara. Oh enggak, Om Hendrik bilang. Dia bersama dengan saya. Siap. Silakan. Jalan. Cuman gitu aja. Besok pagi-pagi. Dibuka. Orang sebelah nih. Sebari tunduk-tunduk bawa bungkus. Om. Ampuni saya ya. Kasih uang 10 juta. Sampai sekarang dia ikut Tuhan terus. Kasih uang 10 juta. Itu Om Hendrik bilang, saya biasa tidur di kuburan, sekarang saya tidur di hotel. Biasa makan kapan dia puasa, sekarang saya makan di restoran. Saudara, itulah Tuhan kita. Itulah Tuhan kita. Kalau kita kerja betul, kerja benar, kerja lurus. Tidak minggir jadi hamba uang, tetapi terus hamba Tuhan. Jangan takut, semua kebutuhan kita dia penuhi.
Kembali kepada Lukas ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya. Tiba-tiba Yesus bicara tentang perceraian. Harus firman Allah yang menerangkan firman Allah. Di sini Lukas seorang dokter berpendidikan. Dia bicara, dia dengar apa yang Yesus bicara tepat dan benar, dia tulis. Lalu di dalam satu ayat yang lain, Paulus menangkap hukum orang menikah itu pakai hukum. Roma pasal 7 ayat 1. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Nah, ini bicara tentang hukum. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. 2. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Ayat ketiga. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati atau meninggal, ia bebas dari hukum sehingga ia bukan berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tadi saya bilang ada dua bapak. Ada dua laki-laki. Yang satu Yesus, yang satu iblis. Dulu kita menikah dengan suami pertama, iblis. Dan kalau saudara masih hidup di dalam dosa, hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam dusta, hidup di dalam tidak benar, hidup berbohong, macam-macam dalam dosa. Lalu saudara mau menikah dengan Yesus, saudara berzina. Secara rohani. Saudara harus mematikan dulu suami yang lama ini. Tinggalkan dulu. Sehingga dia mati, baru kita bebas. Oleh salib Yesus, dia membatalkan Taurat yang menjadi suami kita. Sudah dibatalkan Taurat. Sekarang kita bebas untuk menikah dengan suami yang baru, yaitu Yesus Kristus. Saya harap sampai di situ saudara mengerti. Jangan sampai kita sudah jadi anak Tuhan, masih kelakuan kita di perjanjian lama. Masih kelakuan kita kelakuan yang lama. Sekarang saya ikut suara Tuhan aja. Di Jakarta pernah satu bapak memberi saya amplop. Ini Pak, berkat Tuhan. Amplop itu saya pegang. Saya kantongin di kantong sebelah. Belum dilepas, saudara. Datang satu bapak. Jemaat juga. Suara itu bilang, kasih sama bapak ini. Langsung saya kasih sama. Silakan Om, Tuhan berkati. Berapa saya tidak tahu. Pokoknya saya mengikuti apa yang Bapak Surga bilang. Berapa di situ? Saya tidak tahu. Dengan siapa saudara bergaul? Saya mau akhiri dengan satu ayat. Saya sudah tutup tuh ya. Saudara harap jangan marah. Ya, marahlah kepada kambing domba. Yakobus pasal 4. Ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu?
Sama-sama baca. Dua, saya lagi. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Ini Kristen loh. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. 3. Atau kamu berdoa juga. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ini tidak jelas. Yang tidak setia itu yang bagaimana? Kalau dalam bahasa Inggris, saya mohon maaf, saya salin. Ye adulterers and adulteresses. Kamu pelacur pria dan pelacur wanita. Kamu laki-laki yang suka berzina dan perempuan yang suka berzina. Dia sedang bicara hal yang rohani. Tidakkah kamu tahu friendship, persahabatan, jabat tangan dengan dunia is enmity, adalah permusuhan dengan Allah. Whosoever, siapa saja, jemaat atau pendeta, saudara atau saya, siapa saja yang mau bersahabat will be a friend of the world, bersahabat dengan dunia, is the enemy, adalah musuh dari Allah. Semoga Roh Kudus bicara di hati saudara. Supaya waktu saudara lebih cenderung banyak untuk Tuhan daripada untuk dunia. Kita berdiri bersama-sama.